Baiklah teman-teman dan sahabat semua, jadi pada kesempatan kali ini sebagaimana tema kita akan membahas mengenai beberapa keunggulan dari track and talk sistem pembesaran yang tidak dimiliki oleh sistem pembibitan. Nah di sini nanti akan saya jelaskan tentang keunggulan-keunggulan apa saja yang ada pada track and talk sistem pembesaran yang tidak ada di sistem pembibitan. Jadi salah satu keunggulan yang dimiliki track and talk sistem pembesaran yang tidak ada pada sistem pembibitan yaitu perihal pemasaran. Ada waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus atau momen-momen khusus yang menguntungkan bagi peternak entok sistem pembesaran yang tidak ada di sistem pembibitan. Karena sistem pembibitan saya rasa tidak ada momen-momen khusus untuk kita menjual entok supaya lebih untung dari hari biasanya. Tetapi untuk sistem pembesaran ada momen-momen yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih ketika kita menjual entok. Nah, salah satu momen yang baik yang bisa kita manfaatkan untuk kita memasarkan ataupun menjual entok di hari-hari besar yaitu di hari tahun baru yang sebentar lagi akan kita hadapi bersama. Nah seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa alhamdulillah setiap tahun baru ya teman-teman, seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa setiap momen tahun baru saya alhamdulillah selalu mendapatkan keuntungan yang lebih dari usaha ternak entok yang saya kelola, terutama di sini adalah sistem pembesaran. Nah jadi kalau menurut saya rugi rasanya ketika kita sebagai seorang peternak hanya beternak entok dengan menggunakan sistem pembibitan ya, tanpa kemudian kita siapkan juga, kita sediakan juga di sistem pembesarannya. Karena dalam sistem pembesaran ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ada momen-momen khusus yang mana momen itu bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari hari biasanya ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, juga sudah saya jelaskan bahwa ketika kita menjual entok di hari-hari besar atau di momen-momen penting ya, itu biasanya kita hargai dengan harga di atas hari-hari biasanya. Yang biasanya mungkin 130, maka kita akan jual dengan 160 atau sampai 170. Itu saja terkadang banyak orang yang tidak kebagian ya teman-teman. Seperti yang sudah saya alami di kandang entok saya kadang sampai keboler ya teman-teman, tidak bisa memenuhi pesanan ya untuk keperluan atau untuk acara tahun baru. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini beberapa orang sudah masuk dan sudah pesan sekitar 50 ekor dan sudah saya siapkan ya teman-teman untuk keperluan tahun baru ya. Jadi untuk teman-teman dan sahabat semua, ketika kita beternak entok hanya menggunakan satu sistem yaitu pembibitan ya, kalau menurut saya rugi rasanya ketika ada momen-momen besar seperti ini kita tidak ikut di dalamnya untuk mendapatkan keuntungan juga. Nah kemudian keuntungan yang lain ketika kita beternak entok menggunakan sistem pembesaran sangat banyak ya teman-teman. Tetapi kali ini yang bisa saya jelaskan hanya itu, kita bisa memanfaatkan kesempatan di momen-momen khusus, momen-momen tertentu. Salah satunya adalah hari-hari besar, termasuk tahun baru ya, Idul Fitri, Imlek ya, kemudian Idul Adha. Pokoknya setiap hari-hari besar pasti kita diuntungkan ya teman-teman ketika kita beternak entok dengan menggunakan sistem pembesaran, karena harga entok jauh lebih mahal, jauh lebih naik ketimbang hari biasanya teman-teman dan sahabat semua. Berbeda dengan ketika kita hanya beternak entok dengan menggunakan sistem pembibitan. Kalau sistem pembibitan ini yang akan kita jual adalah DOD. Jadi untuk memasarkan DOD ini tidak ada momen-momen khusus ya untuk kita menjual DOD. Jadi di hari apa saja, di waktu kapan saja ya, tidak ada harga kagetan seperti harga ketika kita ternak entok sistem pembesaran ya teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk teman-teman dan sahabat semua ketahui bahwa salah satu keunggulan ternak entok sistem pembibitan ini yang sangat menonjol kalau menurut saya adalah di pemanfaatan momen ya, momen untuk memasarkan entok-entok kita supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dari hari-hari biasanya. Nah termasuk DOD ini ya teman-teman, ini rencananya tidak akan saya jual DOD, tetapi akan saya besarkan 3 bulan ke depan, yaitu untuk memenuhi pesanan. Nah mudah-mudahan nanti DOD ini akan senantiasa sehat sampai waktu tiba ya, 3 bulan ke depan
akan bisa dipanen ya teman-teman. Nah, jadi tugas utama saya terhadap DOD ini adalah merawat dengan baik ya, agar supaya nanti di H-1 minggu sebelum tahun baru bisa kita panen ya DOD ini. Mudah-mudahan akan kita gas ya melalui penerapan pakan-pakan yang bisa mendongkrak pertumbuhan. Jadi ketika tiba saatnya mereka untuk dipanen, mereka sudah menghasilkan bobot-bobot yang sesuai dengan yang kita inginkan ya teman-teman. Mudah-mudahan 3 bulan ke depan DOD ini akan sehat-sehat ya teman-teman. Untuk tambahan ya teman-teman, paling-paling ini usianya baru 3 bulan ya teman-teman, menuju tahun baru. Insya Allah sudah bisa dikonsumsi teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimanakah dengan sistem pembibitannya? Seperti yang teman-teman dan sahabat semua lihat ya teman-teman, untuk sistem pembibitan alhamdulillah tetap lancar dan alhamdulillah berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan teman-teman ya. Nah, terbukti selalu ada beberapa telur yang menghuni di petarangan. Ini artinya indukan-indukan entok yang saya pelihara ini adalah indukan-indukan yang produktif ya teman-teman. Di sini ada yang bertelur, ada yang kemudian mulai bertelur ya teman-teman. Di sini juga ada yang 2 hari yang lalu bertelur, dan kemudian kita lihat di petarangan yang sebelah sana juga sudah terhuni oleh telur-telur dari indukan yang produktif ya teman-teman. Selain dari mereka induk-indukan yang sudah berhasil menetaskan DOD ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk yang baru menetas ini teman-teman dan sahabat semua ya, DOD ini seperti yang saya katakan tadi, ini anggarannya untuk tambahan tahun baru. Mana tahu nanti ada pesanan-pesanan yang lain, insya Allah ini akan saya gas ya teman-teman, akan saya kejar bobotnya supaya nanti di tahun baru sudah bisa dikonsumsi, yaitu selama kurang lebih 3 bulan ke depan ya teman-teman. Nah, akhirnya teman-teman dan sahabat semua, saya harus mengakhiri dulu video ini meskipun singkat tetapi mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman dan sahabat semua. Akhir kata, saya Rizky Bikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.